Satu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Chandra. Wah, ini siang-siang begini lagi sibuk apa enggak ya Pak Adi? Biasa Pak Chandra ini sedang menyelesaikan administrasi. Paling nanti siang Pak Chandra ada kegiatan di kecamatan, latihan upacara buat besok hari ulang tahun Korpri Pak Chandra. Oh Gimana gitu. Pak Chandra? Boleh duduk enggak ya ini Pak Adi? Boleh silakan Pak Chandra. Oh ya ya. Sedang kosong pelajarannya Pak Chandra? Sudah ini alhamdulillah sudah pulang semua. Ya ini mau sedikit sharing boleh kan Pak Adi? Boleh Pak Chandra. Silakan Pak Chandra duduk terlebih dahulu. Saya tak ambil ini Pak Chandra, kacamata Pak Chandra. Oke, siap. Silakan Pak Chandra, monggo. Oke. Ini nggak makan siang dulu kan? Saya berarti bisa langsung bercerita ya. Boleh Pak Chandra. Nanti setelah ini kita bisa makan siang bersama Pak Chandra. Oke, siap. Begini Pak Adi, akhir-akhir ini kan saya di kelas saya itu murid saya selalu bosan Pak Adi kalau mengajar. Saya itu di materi saya kok jadi kurang ini ya, kurang apa? Muridnya itu kurang antusias, kurang memberikan respon yang positif gitu, seperti bosen gitu dengan metode-metode pembelajaran dari saya. Karena kebanyakan murid saya itu kalau saya kasih tugas, belakangan ini tugasnya juga saya kasih agak banyak juga sih. Saya kasih tugas kok yang ngumpulin lama-lama kok sedikit, terus kok kayak nggak begitu tertarik gitu dengan metode-metode yang saya berikan. Bagaimana ya Pak Adi kalau menurut Pak Adi? Oh, jadi menurut Pak Chandra, apa yang dari Bapak Chandra ini dari obrolan kita nanti akan menghasilkan apa untuk obrolan hari ini Pak Chandra? Ya Keinginannya Pak Chandra. kalau saya sih jujur pengennya ya nyari solusi seperti itu. Jadi ada solusi yang saya dapat untuk pengembangan diri saya lebih baik di dalam mencari metode-metode pembelajaran yang menarik. Sepertinya saya kayak kurang menarik kayak gitu Pak Adi. Menurut Pak Chandra, hal apa yang membuat murid-murid Pak Chandra itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau menurut saya Pak Adi, itu karena murid-murid saya itu kurang antusiasnya. Seperti saya terlalu banyak ini kali ya, berceramah, ngomongnya asik sendiri gitu di depan murid, dan saya sepertinya kurang memberikan kesempatan murid untuk berpendapat seperti itu, untuk memberikan berperan aktif dalam pembelajaran seperti itu. Jadi murid saya kurang apa ya, kurang begitu baik dalam bisa berinteraksi dengan saya, jadi kurang aktif kayak gitu Pak Adi. Kurang aktif gitu ya Pak Chandra. Oh Okay. begitu Pak Chandra. Kira-kira apa saja yang dapat membuat nantinya murid-murid Pak Chandra itu lebih antusias dalam pembelajaran yang Pak Chandra lakukan? Kalau saya sih ya punya idenya itu, ini sih belum mau saya jalankan, cuman saya kan lagi sharing nih sama Pak Adi. Pengennya itu menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya. Jadi murid bisa asik dalam pembelajaran saya, tidak membosankan, bisa interaktif, terus dengan media-media yang saya berikan juga nggak membosankan, nggak membebani murid, seperti itu Pak Adi. Kalau menurut saya sih, gimana menurut Pak Adi? Wah, saya sependapat Pak Chandra dengan idenya Pak Chandra. Terus lalu menurut Pak Chandra itu apa saja yang membuat murid-murid menjadi asik, terus jadi tidak bosan, lebih antusias Pak Chandra? Menurut saya sih menurut saya yang pertama itu saya harus memberikan pembelajaran yang terpusat kepada murid seperti itu ya. Jadi murid itu diminta aktif dalam pembelajaran, dan sepertinya saya kurang ada ice breaking mungkin ya Pak Adi. Jadi murid selalu sepaneng gitu. Harusnya kan saya memberikan ice breaking pada murid sehingga
murid itu ada jedanya, ada relaksasinya seperti itu. Jadi nggak sepaneng pelajaran terus, harus ada ice breakingnya, ataupun games-games yang menarik seperti kuis mungkin di akhir pembelajaran sekalian dengan refleksi, jadi lebih menarik lagi mungkin seperti itu ya Pak Adi. Ya, bagus sekali Pak Chandra. Dengan adanya nanti ice breaking mungkin jadi anak lebih antusias, lebih tertarik, lebih rileks, dan adanya game juga sangat bagus sekali Pak Chandra. Tadi sudah disampaikan Pak Chandra, bisa lebih jadi lebih menarik pembelajarannya. Lalu Pak Chandra, kaitannya dengan tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga kurang antusias Pak Chandra dalam mengumpulkan tugas? Kayaknya saya terlalu banyak tugas, dan tugas yang saya berikan itu kurang pas dengan asesmen setiap murid seperti itu ya. Jadi kurang, misalnya murid itu harusnya berkemampuan apa, saya berikan tugas apa, jadi kadang nggak sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kayak gitu loh Pak Adi. Jadi sepertinya saya harus merubah itu untuk melakukan pembelajaran yang lebih mengasihkan dan sesuai dengan asesmen dan kebutuhan muridnya, seperti itu sepertinya Pak Adi. Kalau boleh tahu Pak Chandra, untuk penggunaan sumber belajarnya itu apa saja di kelas Pak Chandra? Kalau yang saya gunakan itu masih buku teks yang disediakan di sekolah sih, seperti buku paket yang ada di perpustakaan. Ya paling hanya itu sih Pak Adi, belum untuk mencari dari yang lainnya, sumber-sumber yang lainnya Pak Adi. Terus Pak Chandra, adakah sumber belajar selain buku yang ada di perpustakaan Pak Chandra, atau buku-buku teks yang ada di sekolahan misalnya? Saya pikir sih saya akan merubah itu ya, untuk mencari banyak sumber belajar yang lain. Saya juga mulai bisa melirik dari pembelajaran yang di media-media audiovisual yang disediakan oleh platform-platform belajar ataupun blog-blog belajar yang ilmiah yang ada di internet. Saya ingin menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang sedang tren gitu ya, seperti kayak pembelajaran di YouTube, karena murid saya belum saya berikan pembelajaran yang melalui video-video seperti itu ya. Jadi mungkin biar menarik seperti itu ya Pak Adi, tapi diselingi dengan pembelajaran yang tidak selalu dengan audiovisual mungkin ya. Jadi ada murid yang sukanya audiovisual, ada yang tidak suka audiovisual, seperti itu. Sepertinya saya harus mencari terobosan-terobosan lain seperti itu Pak Adi. Nah, betul sekali Pak Chandra. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih asik dalam belajar, lebih antusias dalam pembelajaran, serta nantinya di kelas akan hidup pembelajarannya tidak monoton dan sebagainya. Terus sekali Pak Chandra, saya sangat dapat dengan Pak. Iya Pak Adi. Sekarang apa rencana Pak Chandra untuk menyelesaikan masalah ini? Saya yang pertama itu sedang merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan, seperti menggunakan sumber belajar yang beragam tadi yang saya sudah katakan, seperti melalui audiovisual yang ada di YouTube atau melalui platform-platform belajar yang khususnya menarik untuk anak gitu ya. Dan yang kedua, saya berencana akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, karena tadi saya sudah terlalu banyak, mungkin siswa juga agak jenuh ya Pak Adi dalam pembelajaran yang saya berikan. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat, bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya, karena saya setiap harinya kan mengajar harus dengan berdiferensiasi karena saya di SLB ya Mas Adi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa dengan apa yang saya berikan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Misal menggunakan bentuk-bentuk penugasan yang sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan asesmen-asesmen yang sudah saya lakukan, sehingga murid bisa bisa melakukan pembelajaran dengan asik, dengan minatnya yang sesuai, jadi pembelajarannya lebih menarik lagi seperti itu Pak Adi.
Bagus sekali Pak Chandra rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Chandra. Amin, amin Pak Adi. Terus Pak Chandra, apa komitmen Bapak terkait dengan rencana ini? Kalau saya sih punya komitmen ya, karena saya sudah membuat rencana-rencana, terutama rencana-rencana pembelajaran di media-media yang terbaru dan terobosan yang terbaik untuk murid saya. Tentunya komitmen itu selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, dari sumber belajar yang lebih menarik. Kita akan mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan pembelajaran seperti Merdeka Belajar yang akan kita capai, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Tentunya akan membuat murid-murid merasa lebih senang seperti itu ya Pak Adi, karena kegiatan eksplorasi materi itu memang tidak ada unsur paksaan gitu ya. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu seluruhnya kepada murid-murid saya, sehingga kita dapat mencapai yang namanya apa itu Merdeka Belajar sesuai dengan kebutuhan murid saya masing-masing, seperti itu Pak Adi. Wah, bagus sekali Pak Chandra. Saya sangat mendukung kaitannya dengan rencana-rencana Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, dan nantinya bisa dilaporkan Pak Chandra kaitannya dengan kemajuan ataupun hasilnya ke kami, saya, biar nanti bisa dievaluasi kembali Pak Chandra. Bagus sekali Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Adi atas sharingnya, atas bimbingannya. Saya jadi lebih terbuka ini, pemikiran-pemikiran saya setelah sharing dengan Pak Adi. Kemudian juga saya lebih bisa mengetahui dan menggali potensi-potensi yang akan saya berikan kepada siswa saya. Saya juga lebih berkomitmen lagi, karena tadi sudah ditanyakan komitmennya. Tentunya ini sebagai pelecut saya lebih baik lagi ya dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid saya ya Pak Adi. Tentunya kita sebagai guru akan ingin menjadi sosok guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya, karena pembelajaran yang kita berikan tentunya akan berguna suatu saat nanti untuk murid dan akan berkesan di hatinya murid-murid kita ya Pak Adi. Amin, amin. Saya kira sudah cukup ini Pak Adi untuk sharing kali ini, dan saya juga sudah lebih terbuka ini bahwasanya. Mohon maaf ini ya Pak Adi sudah mengganggu waktunya siang kali ini. Sama. Sudah ada kegiatan yang lain kan Pak Adi? Ya. Nanti dilaksanakan saja sesuai dengan rencana Bapak ya. Siap. Ya sudah, saya tinggalkan ruangan Bapak dulu ya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Assalamualaikum.